Shalom saudara sekalian. Saudara, pernahkah saudara mengalami berada di tengah-tengah kegelapan yang benar-benar gelap? Mungkin saudara pernah mengalaminya ketika listrik mati di malam hari dan tidak ada penerang sama sekali. Bagaimana rasanya saudara? Namun seringkali kegelapan itu tidak benar-benar gelap karena ketika listrik kita mati, kita seringkali masih melihat cahaya yang lain. Atau kita biasanya langsung menyalakan handphone kita, menyalakan lilin atau senter saudara. Nah saudara, tidak ada keterasingan yang lebih menakutkan daripada kegelapan. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa sepenuhnya mengerti apa artinya tanpa cahaya, tanpa matahari, tanpa penerang sama sekali. Dengan kondisi kegelapan yang pekat, apalagi di dalam waktu yang lama, hanya sedikit orang yang bisa bertahan saudara dan tidak menjadi gila. Mengapa? Karena di tengah-tengah kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, bahkan tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita tidak tahu arah, tidak tahu apa yang sedang kita pandang. Kita tidak tahu apakah ada orang di depan kita atau tidak. Kita tersendiri, terasing. Dalam kegelapan, bisa dikatakan kita tidak punya identitas. Itulah mengapa saudara, di beberapa penjara di luar negeri, seorang tahanan yang melakukan kejahatan yang sangat berat, dia akan dimasukkan di dalam sebuah ruang isolasi yang gelap gulita selama beberapa hari bahkan sampai berminggu-minggu. Karena berada di dalam kegelapan adalah pengalaman yang sesungguhnya mengerikan dan bisa membuat seseorang menjadi gila. Dan menurut Alkitab saudara, demikian juga sesungguhnya dengan kegelapan rohani. Ketika seseorang terpisah dari Allah sebagai terang dan sumber kehidupannya. Mari kita membaca Markus 15 ayat 20 sampai 39, melanjutkan renungan seri Prapaskah kita dari Injil Markus. Saya akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 33 sampai 34. Selebihnya saya mendorong setiap kita untuk membaca secara keseluruhan dan kiranya hal ini menjadi persiapan kita menjelang Jumat Agung yang tinggal beberapa hari lagi. Markus 15, 33 sampai 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Injil Markus mencatat ketika Tuhan Yesus disalibkan, terjadi kegelapan di seluruh negeri selama 3 jam. Kegelapan ini saudara merupakan suatu simbol lahiriah dari kegelapan rohani. Suatu keterpisahan dengan Allah yang adalah terang. Dan dalam kondisi itu, Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah di dalam kegelapan dia sendirian. Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kegelapan pekat yang mengerikan itu saudara, diekspresikan oleh Tuhan Yesus dengan mengutip satu-satunya ayat dalam perjanjian lama, Mazmur 22, yang dengan akurat menggambarkan kondisi itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ditinggalkan oleh Allah bukanlah hanya sekedar suatu perasaan seperti yang kadang-kadang kita alami saudara. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita merasa Allah meninggalkan kita. Merasa ditinggalkan oleh Allah padahal sesungguhnya tidak demikian. Nah, ditinggalkan oleh Allah Bapa di sini adalah suatu keadaan nyata ditinggalkan oleh Bapa. Nah, John Calvin pernah berkata saudara, ia, yaitu Yesus, membayar harga yang lebih besar dan lebih istimewa dengan menderita di dalam jiwanya siksaan-siksaan yang mengerikan sebagai seorang yang dijatuhi hukuman dan ditinggalkan. Jadi di atas salib kita melihat suatu keterpisahan yang mengerikan yang terjadi antara Bapa dan Anak. Dan keterpisahan itu diterima dengan sukarela oleh Bapa dan Anak, dan keterpisahan itu saudara terjadi karena dosa-dosa kita. Saudara, mengapa sih Tuhan Yesus harus disalib? Para nabi di dalam perjanjian lama saudara seringkali menggambarkan akan hari penghakiman yang kelak akan terjadi ketika Allah akan datang kembali.
Misalnya seperti yang digambarkan di dalam Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh, hari Tuhan datang dengan bengis, dengan geram dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi sunyi sepi ketika ia memunahkan orang berdosa dari atasnya. Matahari akan menjadi gelap pada saat terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang angkuh akan kuhentikan dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Saudara, itulah akhir daripada kehidupan kita. Dan kematian Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mengubah akhir tersebut. Itulah mengapa dia harus disalib. Dia masuk ke dalam kegelapan yang semestinya menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Dia mengalami kematian yang seharusnya kita alami, sehingga kita bisa diselamatkan dari hukuman kegelapan itu dan bisa hidup di dalam terang hadirat Allah. Di dalam Markus 15 ayat 38 sampai 39, saudara, mencatat hal yang terjadi setelah Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat ia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Nah saudara, tirai di bait suci bukanlah kain kecil yang tipis. Tirai itu berat dan tebal, hampir seperti tembok saudara. Dan saat itu, tirai itu menjadi pemisah antara ruang Maha Kudus, tempat kemuliaan Allah berdiam dengan bagian lain dari bait Allah. Nah saat itu saudara, hanya orang yang paling kudus, yaitu imam besar Yahudi yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana ketika di waktu yang telah ditentukan, imam besar itu akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan membawa korban darah, korban penebusan bagi dosa-dosa. Saudara, tirai itu menyatakan dengan jelas bahwa tidak mungkin orang yang berdosa yang berada di dalam kegelapan rohani bisa masuk ke hadapan Allah. Ketika Yesus Kristus mati, tirai yang besar dan berat itu terbelah dari atas ke bawah. Tabir bait suci yang selama berabad-abad telah melambangkan keterasingan orang berdosa dengan Allah terbelah menjadi dua. Nah, peristiwa terbelahnya tirai itu saudara mengatakan bahwa Kristus adalah korban yang mengakhiri semua korban. Sekarang telah terbuka jalan untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, saudara, semua orang yang percaya kepadanya bisa melihat Allah, bisa terhubung dengan Allah. Penghalang yang selama ini menghalangi kita untuk bisa datang kepada Allah telah hilang selamanya. Kita bisa datang kembali kepada Allah karena Kristus telah membayar harga bagi dosa kita. Semua yang percaya kepadanya sekarang bisa datang kepada Allah. Dan Markus menceritakan kepada kita saudara, orang pertama yang memberikan pengakuan yang saat itu menyaksikan peristiwa itu, yaitu kepala pasukan Romawi. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan ini saudara, itu sesuatu yang sangat bermakna. Karena dialah orang pertama yang mengerti apa yang ditulis oleh Markus di awal Injilnya. Yesus Kristus anak Allah. Dan dia adalah kepala pasukan Romawi saudara. Seorang yang keras dan brutal. Karena dia adalah kepala pasukan yang pasti sudah melakukan banyak hal yang mungkin bagi sebagian kita sulit untuk membayangkannya. Tapi pada saat itu ada sesuatu yang menembus kegelapan rohaninya. Dia menjadi orang pertama yang mengakui Yesus Kristus adalah Allah. Dia yang di sepanjang karirnya sebagai kepala pasukan Romawi telah menyaksikan banyak kematian. Tapi hari itu dia melihat sesuatu kematian yang lain. Sesuatu yang indah dalam kengerian salib. Yaitu kasih Allah. Nah saudara, tidak ada satupun yang menyingkapkan keseriusan dosa selain daripada salib. Pada akhirnya, sesungguhnya yang membuat Kristus mati di atas kayu salib bukanlah karena Yudas yang tamak akan uang. Atau bukan juga karena kedengkian para imam. Atau karena Pilatus yang pengecut yang ingin mengelak dengan mencuci tangannya. Tetapi karena ketamakan, kedengkian, dan sifat pengecut kita sendiri. Serta dosa-dosa kita yang lain. Jadi
Ketika kita merenungkan kematiannya, saudara, dan ketika kita melihat salibnya, yang kita lihat adalah sesungguhnya diri kita yang berdosa. Kasih Allah yang teramat ajaib, yang melampaui segala pengertian. Dan kita melihat sebuah pemberian yang cuma-cuma. Saudara, di momen-momen menjelang perayaan hari Jumat Agung ini, kiranya kita merendahkan diri kita di kaki salib, mengaku kepadanya bahwa kita telah berdosa dan sesungguhnya tidak layak menerima apapun darinya selain penghakiman. Dan mari berterima kasih kepadanya karena ia telah mengasihi dan mati buat kita. Amin.